Halo Sobat Investor, selamat datang di YouTube Official Pacific Capital Investment. Selamat datang di Investment Climate, pekan keempat bulan Mei 2024. Saya akan menjelaskan pemaparan materi. Berikut penjelasannya. Untuk tema Investment Climate pada pekan ini adalah kami mengambil tema Stock Market Close Higher as Investor Assess Inflation Data. Memang pekan lalu all eyes on inflation data atau US inflation data. Jadi kita ketahui bahwa inflasi Amerika Serikat pada bulan April berhasil turun dan inline dengan ekspektasi konsensus. Kemudian kita lihat dari inflasi headlines maupun inflasi inti sama-sama turun dan berada di ekspektasi konsensus juga. Oleh karena itu tumbuh optimisme bahwa akan terjadi Fed rate cuts pada tahun 2024 ini, dan dengan melandainya inflasi akan terjadi akselerasi untuk penurunan suku bunga acuan di 2024. Tetapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita pantau adalah inflasi inti maupun inflasi headlines masih berada di atas target The Fed, yaitu kurang lebih 2%. Sehingga investor harus bersiap-siap bahwa The Fed masih bisa menahan suku bunga acuan di level yang tinggi atau biasa kita sebut dengan statement higher for longer. Memang investor lebih bullish untuk penurunan suku bunga acuan di bulan September 2024, dan dengan rilis data inflasi pada pekan lalu yang menunjukkan bahwa inflasi sudah mulai turun dalam moderate pace dan berada di ekspektasi konsensus, maka memberikan justifikasi lagi bahwa penurunan suku bunga acuan bisa terjadi di kuartal 3 2024. Karena itu sentimen ini juga memberikan impact yang signifikan ya terhadap pasar saham global maupun dari advanced dan emerging markets. Jadi kita lihat menggunakan ticker MXWO atau indeks MSCI Advanced Market. Di sini pasar-pasar di advanced country merespon positif dan naik 1,54% secara week on week. Ditutup di 3.472,52 poin. Lalu kita lihat menggunakan indeks MXCF atau indeks MSCI Emerging Market, pasar-pasar di emerging countries juga merespon positif dan naik 2,63%, ditutup di 1099,79 poin. Selain itu, volatilitas pun juga turun seiring dengan optimisme bahwa Fed rate cuts akan terjadi pada tahun 2024 ini. Kemudian juga disupport oleh statement dari Jerome Powell atau ketua The Fed yang mengatakan bahwa inflasi sudah mulai bergerak sesuai dengan ekspektasi atau proyeksi dari beberapa analis begitu ya. Jadi akan terjadi justifikasi juga bahwa Fed rate cuts bisa terjadi sesuai dengan ekspektasi, yaitu mulai di kuartal 3 2024. Untuk seberapa besar penurunan suku bunga acuan hingga 2024 itu masih sama ya, kira-kira di sekitar 75 basis point. Jadi outlook suku bunga acuan sekarang sudah mulai agak terlihat jelas nih, mulai dari sinyal-sinyal The Fed dan juga sinyal-sinyal dari indikator ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat sekarang sudah tidak terlalu ekspansif gitu ya. Jadi sudah mulai bergerak dengan benar dan baik. Kita lihat volatilitas di pasar saham turun 4,46% secara week on week. Di pasar obligasi pun juga turun 5,18% secara week on week. Karena rilis data ekonomi inflasi ini memang kita ketahui sudah merupakan data ekonomi yang sangat penting ya, karena merupakan indikator utama The Fed dalam outlook suku bunga acuan. Nah, karena inflasi headlines maupun inflasi core turun, jadi memberikan impact positif terhadap pasar Amerika Serikat. Kita lihat 3 indeks utama Wall Street sama-sama ditutup menguat ya pada penutupan perdagangan pekan lalu. Dari Dow Jones secara week on week naik 1,24%, ditutup di 40.003,59 poin. Nah, kita lihat ini Dow Jones berhasil menyentuh level 40.000 ya. Ini tertinggi gitu. Kemudian S&P 500 pun juga sama secara week on week naik 1,54%, ditutup di 5.303,27 poin. Dan Nasdaq secara week on week naik 2,11%, ditutup di 16.685,97 poin. Nah, di sini yang perlu kita lihat juga adalah kita sudah memasuki musim-musim laporan keuangan kuartal 1 2024. Jadi selain sentimen dari
indikator ekonomi atau data ekonomi Amerika Serikat yang mensupport performance positif dari 3 indeks utama Wall Street, tetapi ada sentimen dari laporan keuangan juga yang menunjukkan performance dari emiten-emiten di Amerika Serikat dengan market capitalization terbesar, menunjukkan performance yang cukup baik juga di tengah uncertainty outlook suku bunga acuan. Oke, ini untuk data ekonominya yang saya lampirkan. Oke, inflasi headline saya sendiri secara tahunan turun ya dari 3,5% pada bulan Maret menjadi 3,4% pada bulan April, inline dengan ekspektasi konsensus. Dan inflasi inti pun juga sama, turun dari 3,8% pada bulan Maret menjadi 3,6% pada bulan April, sesuai dengan ekspektasi konsensus juga. Nah, tadi selain indikator ekonomi yang perlu kita perhatikan adalah indikator ekonomi yang mempengaruhi inflasi, yaitu seperti pasar ketenagakerjaan. Kemudian juga kita bisa mengecek data retail sales, lalu juga data dari PCE ya, atau Personal Consumption Expenditures, untuk menunjukkan apakah perekonomian Amerika Serikat ini sangat ekspansif atau memang sudah bergerak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita lihat dari data pada pekan lalu, inflasinya memang sudah mulai turun walaupun masih agak sticky dan di atas target The Fed begitu ya. Jadi ini memang masih ada peluang The Fed itu menahan suku bunga acuan tinggi hingga bulan September atau kuartal 3 2024. Selain data inflasi tentunya memang ini belum memberikan justifikasi yang kuat ya untuk penurunan suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi pasar, yaitu di bulan September. Jadi kita perlu memantau lagi pada pekan-pekan selanjutnya data dari pasar ketenagakerjaan dan tadi yang seperti sudah saya sebutkan yaitu data-data PCE begitu ya. Memang yang sudah sesuai itu dari data GDP kan sudah mulai melambat ya, kita lihat GDP sudah mulai melambat tetapi masih positif. Jadi ini memberikan harapan juga dari The Fed untuk melakukan penurunan suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi. Oke, untuk dolar sendiri kita lihat menggunakan indeks DXY gitu ya, secara week on week berhasil melemah nih 0,81%. Ini dikarenakan kita sudah mendapatkan sinyal-sinyal yang cukup kuat itu dari data ekonomi Amerika Serikat, kemudian juga dari Jerome Powell sendiri, yaitu ketua The Fed yang mengatakan memang rate cuts akan terjadi 2024 ini, dan untuk kenaikan suku bunga acuan itu unlikely to happen gitu ya, tidak terjadi gitu di 2024. Paling kita menahan lah di suku bunga acuan level tinggi gitu ya hingga waktu tertentu. Untuk pasar Eropa dan pasar Asia secara week on week kita lihat memang mix ya. Jadi dari indeks DAX secara week on week turun 0,36%, ditutup di 18.704,42 poin. Nikkei naik 1,46%, ditutup di 38.787,38 poin. Dan Shanghai turun 0,02%, Kospi pun juga turun 0,11%. Ini sentimen globalnya belum cukup untuk mensupport performance dari pasar Eropa dan pasar Asia begitu ya. Kemudian kita lihat memang yang sesuai atau seiring dengan penurunan indeks DXY, dolar terhadap mata uang atau nilai tukar lain itu melemah semua ya. Jadi dari dolar terhadap euro melemah 0,92%, dolar terhadap yen melemah 0,08%, dolar terhadap yuan melemah 0,04%, dan dolar terhadap won juga sama melemah 0,94%. Untuk data di pasar Eropa dan pasar Asia, di sini ada salah satu data yang sangat penting ya, yaitu data Industrial Production China. Jadi Industrial Production China berhasil tumbuh dari 4,5% pada bulan Maret menjadi 6,7% pada bulan April. Ini di atas ekspektasi konsensus. Tadi kenapa saya mention itu penting ya? Karena memang sekarang data ekonomi China ini sangat diperhatikan. Kita ketahui gitu di berita-berita ini sudah ada rumor-rumor dari China atau People Bank of China kan akan mengeluarkan stimulus ya, akan mengguyurkan stimulus gitu berupa penerbitan surat utang untuk menggerakkan perekonomian Cina kembali gitu ya. Memang Cina sudah mengeluarkan banyak stimulus, mulai dari penurunan suku bunga acuannya, kemudian untuk propertinya sendiri pun juga sudah mulai digerakkan kembali. Nah, yang kita lihat memang impactnya belum terlalu besar nih pada awal kuartal 1 2024. Tetapi sekarang kita lihat memang sudah gradually recovering lagi memasuki kuartal 2 2024 begitu ya. Karena stimulus-stimulus yang dikeluarkan sudah mulai memberikan impact begitu yang kita lihat untuk pasar ekonomi dari Cina sendiri.
Nah, kita lihat juga dari data deflasi ya pada pekan lalu gitu ya. Itu kan sempat Cina itu mendapatkan keadaan perekonomian yang lemah begitu, jadi menghadapi deflasi. Tetapi sekarang sudah mulai naik nih, jadi sudah mulai tingkat inflasinya itu sudah mulai naik lagi gitu ya. Dan dengan didukung lagi dengan data industrial production yang tumbuh, itu menunjukkan bahwa perekonomian Cina memang sudah mulai pulih kembali walaupun secara gradual atau secara pelan-pelan. Dan diharapkan ini juga akan memberikan boost gitu ya terhadap demand dari Cina sendiri. Nanti ada hubungannya juga tentunya dengan komoditas. Oke, nah ini langsung kita masuk ke komoditas ya. Jadi dari kita sebelumnya review dulu nih dari indeks Bloomberg Commodity secara week on week naik 2,88%, ditutup di 105,74 poin dengan harga-harga komoditas yang mayoritas menguat gitu ya. Dari minyak naik secara week on week dari 2,3%, kemudian Brent juga naik nih 1,44%. Itu karena tadi ya dari demand Cina-nya itu diproyeksikan akan naik gitu setelah data-data ekonominya yang menunjukkan bahwa perekonomian Cina sudah mulai masuk lagi ke zona-zona ekspansif begitu ya. Kemudian selain itu ya tadi juga akan ada data inflasi Amerika Serikat yang turun dan memberikan optimisme akan terjadi penurunan suku bunga acuan gitu ya. Jadi harga minyak pun naik. Kita lihat juga ini yang penting ini dari metals nih. Nah, metals ini naik semua ya dan naiknya cukup signifikan. Dari nikel naik 11%, dari timah naik 6,7%, tembaga naik 6,64% gitu. Ini kan sangat signifikan ya kenaikannya secara week on week. Yaitu karena salah satunya memang ada sentimen dari Cinanya itu sendiri begitu ya. Ketika perekonomiannya jalan kembali, kemudian permintaannya juga naik seperti yang kita ketahui dari electrical vehicles gitu ya. Permintaan ini semakin naik, maka harga-harga komoditasnya pun itu juga semakin naik juga gitu ya, atau kita bisa bilang bullish. Nah, yang naik selain dari metals itu ada dari emas juga nih. Emas juga naik nih 2,32%, cukup signifikan ya, dan udah di level 2.400 gitu. Itu kenapa? Ya sama karena dari kondisi outlook suku bunga acuan yang sudah mulai jelas nih kita lihat dari, kemudian dijustifikasi juga dari data ekonomi inflasi yang mulai turun di moderate pace gitu. Jadi dari emasnya naik signifikan. Lalu CPO pun juga naik, tapi sentimennya memang dari heatwave ya, siklus heatwave yang belum bisa kita proyeksikan apakah akan berlangsung lama atau tidak. Tapi memang jika berlangsung lama, maka bullishnya harga CPO ini bisa kita lihat juga akan ada jangka lamanya juga gitu ya, karena productionnya berkurang, demandnya tinggi, sentimen positif untuk harga CPO juga. Nah, untuk pasar Indonesia ini bagus sekali gitu ya. Ini mengeluarkan berita yang mengesankan gitu. Jadi dari IHSG naik 3,22% secara week on week. LQ45 juga naik 2,92% secara week on week. IHSG ditutup di 7.317,24 poin. Kemudian LQ45 ditutup di 919,51 poin. Di sini investor asing sayangnya masih mencatatkan net sell di pasar saham maupun di pasar obligasi begitu ya. Tetapi kita lihat memang selain sentimen positif dari sentimen global bahwa inflasi Amerika Serikat turun, dari pasar Indonesia pun juga kita ketahui sudah mulai memasuki musim laporan keuangan kuartal 1 2024. Jadi ini mensupport lah, nanti akan saya lampirkan juga gitu ya untuk sektor-sektornya yang mensupport IHSG. Nah, untuk dolar terhadap rupiah secara week on week melemah 0,56%, ditutup di 15.955. Ini seiring dengan indeks DXY juga tadi yang turun ya. Jadi dolar kita lihat sudah mulai melemah nih. Nah, apa impactnya nih kalau misalnya dolar melemah terhadap rupiah gitu ya? Kita kan ketahui BI kemarin sempat menaikkan suku bunga acuan ya karena stabilisasi rupiah. Nah, kita lihat sekarang rupiahnya sudah mulai kembali menguat kembali pelan-pelan begitu ya. Jadi ada alasan juga untuk justifikasi gitu ya BI tidak menaikkan suku bunga acuan lagi gitu ya, tapi hingga akhir 2024 mungkin hanya menahan suku bunga acuan di level tinggi. Tentunya juga menunggu the Fed pivot. Ini tadi yang seperti sudah saya mention ya, dari sektor-sektor IHSG memang mensupport performance IHSG. Jadi 11 sektor utama IHSG berhasil menguat semua nih secara week on week, kecuali satu sektor yaitu sektor industri. Itu pun juga naiknya tidak terlalu signifikan ya. Nah, yang menjadi top gainers memang dari sektor basic materials yang naik 6,55%. Kemudian sektor finance atau keuangan juga atau perbankan gitu ya, naik juga nih 2,76%. Industri sayangnya melemah sendiri gitu ya, hanya melemah 0,67% sih.
Nah, untuk data-data ekonomi Indonesia pada pekan lalu itu dirilis data dari neraca perdagangan yang masih surplus. Jadi turun memang di bulan Maret ke bulan April, tetapi masih surplus. Ini good news juga loh untuk perekonomian Indonesia gitu ya. Kita bisa simpulkan memang masih cukup mendukung bahwa kondisi perekonomian Indonesia itu masih resilient. Nah, untuk pekan ini akan menanti BI gitu ya, rapat BI sih pada pekan depan gitu yang diperkirakan atau diproyeksikan akan menahan suku bunga acuannya di level 6,25% gitu. Tadi seperti tadi yang sudah saya mention kan. Mungkin banyak Bapak dan Ibu juga yang bertanya-tanya nih, kira-kira BI kan kemarin sempat shock ya, membuat banyak shock dari para investor. Kenapa menaikkan suku bunga acuan? Dan itu karena stabilisasi rupiah. Stance BI itu yang masalah untuk stabilisasi rupiah, dan kemarin juga sempat menyentuh 16.000 lebih begitu ya. Karena itu BI menaikkan suku bunga acuan. Tapi kita lihat lagi tadi kan ya, data inflasi US bagus gitu, turun sesuai ekspektasi. GDP-nya Amerika Serikat melemah tetapi masih positif. Kemudian banyaklah ya data-data ekonomi Amerika Serikat yang justifikasi bahwa perekonomian Amerika Serikat sudah mulai normal kembali gitu ya, sesuai dengan ekspektasi, dan membuka ruang untuk outlook suku bunga acuan The Fed itu sudah mulai turun, akan mulai turun sesuai dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan di bulan September. Nah, selain itu ya impactnya tentunya terhadap nilai tukar juga nih. Tadi dolar terhadap rupiah kan memang melemah gitu ya. Jadi diperkirakan BI masih akan menahan suku bunga acuannya di level 6,25% menunggu the Fed pivot. Masih. Kemudian ini udah terakhir sih. Paling satu lagi kan yang performance. Kemudian untuk forecast IHSG menggunakan metode pivot di level support 1 yaitu di level 7.255, resistance 1 7.368, support 2 7.194, dan resistance 2 7.418. Sedangkan dengan menggunakan metode statistik, IHSG akan bergerak di level 7.183 hingga 7.450. Sebelum kita tutup untuk investment KMet, ini akan saya berikan summary ya, atau review dari weekly review pada pekan ini. Nah, tadi kan kami mengambil tema stock market close higher as investor assess inflation data gitu ya. Memang all eyes on inflation pada pekan lalu karena kita lihat inflasi Amerika Serikat yang berhasil turun, dan sesuai ekspektasi juga ini memberikan justifikasi atau mensupport lagi nih statement dari The Fed akan mulai rate cut sesuai dengan ekspektasi para investor gitu ya, itu di bulan September 2024. Selain dari data inflasi juga didukung oleh statement The Fed nih, atau Jerome Powell, ketua The Fed, yang mengatakan bahwa memang akan terjadi rate cut di 2024 dan untuk kenaikan itu tidak terjadi di 2024. Jadi antara menahan suku bunga acuan tinggi hingga melihat inflasinya itu turun ke target gitu ya, atau mendekati target, dan juga atau menurunkan suku bunga acuan perlahan-lahan untuk kita lihat untuk menurunkan inflasi gitu ya. Jadi inflasinya sudah mulai bergerak di level yang stable atau moderat gitu. Nah, oleh karena itu dari pasar saham global, yaitu dari advanced maupun emerging countries, semuanya merespon positif, week on week naik. Kemudian volatilitas pun juga turun karena sudah mulai ada sinyal-sinyal kuat nih the Fed rate cuts di bulan September. Kemudian juga memberikan impactnya tentunya kepada equity market ya. Jadi dari Wall Street naik gitu, naik signifikan. Kemudian dari pasar Indonesia juga naik ya, di domestik pun juga naik gitu, signifikan juga karena memasuki musim laporan keuangan kuartal 1 sih 2024 gitu ya, yang menunjukkan performance emiten-emiten mega caps bagus nih di tengah uncertainty atau suku bunga acuan. Lalu dolar juga sama, secara week on week melemah tentunya. Kenapa? Karena tadi inflasi sudah mulai turun, banyak indikator-indikator ekonomi yang menunjukkan the Fed bisa rate cuts accelerate di 2024. Jadi yang data penting itu dari data ekonomi. Kita lihat ke pasar Asia ya, yaitu data ekonomi Cina, yaitu industrial production-nya tumbuh dan di atas ekspektasi konsensus, sehingga ada impactnya juga nih kepada komoditas. Nah, komoditas dari minyaknya naik, kemudian dari metal pun juga naik signifikan lagi ya. Kemudian emas pun juga naik. Emas ada sentimennya juga dari inflasi gitu ya, karena inflasinya turun, dolar melemah, emas yang naik. CPO naik karena sentimen dari siklus heat wave yang dimana kita belum bisa proyeksikan apakah akan berlangsung lama atau tidak dan akan mempengaruhi production dari CPO itu sendiri. Selanjutnya ini informasi saja sih ya, paling kita akan menunggu
rapat BI begitu yang diproyeksikan akan menahan suku bunga acuan di level 6,25%. Oke, kemarin juga sektor IHSG naik ya. 11 sektor utama dari IHSG naik semua kecuali dari industri. Itu kenapa? Karena dari IHSG-nya pun juga close higher, tinggi, cukup signifikan gitu. Sekian untuk investment climate pada pekan 4 bulan Mei 2024. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode investment climate selanjutnya.